harga obat sendiri di Jepang itu amatlah mahal, nyarinya pun kadang juga jauh, kita nggak tahu obat sakit kepala di Jepang namanya apa. Waktu pertama datang, kalau kita udah 1 tahun di Jepang ya kita nggak bingung lagi, kita udah tahu, udah lancar lah bahasa Jepangnya, udah tahu kehidupan di sini, kita juga tahu di mana belinya, kita bisa tanya, kita bisa kenal orang sini, orang perusahaan kita bisa tanya, sakit kepala ini harus beli obat apa. Jak, welcome back to my channel, bre. Ya, kembali bersama gue tentunya di channel Koicang Channel. Makasih bagi kalian yang udah mengklik video kali ini, makasih bagi kalian yang udah subscribe channelku, yang udah mengikuti aku dari awal sampai saat ini ya teman-teman, yang terus pantengin channelku tanpa bosan-bosannya. Makasih banget bagi kalian dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis dan cara nggak langsung kalian beri semangat dan beri dukungan ke aku buat terus bersemangat, terus genjot, terus buat konten-konten yang bermanfaat tentunya di bidang magang, kerja ke Jepang maupun kehidupan di Jepang ya teman-teman. Kalau mau tahu tentang magang ke Jepang, kerja ke Jepang, jangan lupa pantengin channelku ini teman-teman. Setelah kalian subscribe, jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng, karena ketika kalian nyalain tombol lonceng, setiap aku upload video kalian langsung cek pantengin kui. Selamat pagi ya teman-teman, di pagi yang cerah ini semoga kalian terus bersemangat, berbahagia, dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Apa aja sih yang harus dibawa untuk datang ke Jepang? Gini teman-teman, sebenarnya banyak sih yang harus kalian bawa ketika kalian pertama datang ke Jepang. Tapi di sini aku pengen bahas bagi yang obat. Gini ya teman-teman, soalnya harga obat sendiri di Jepang itu amatlah mahal. Nyarinya pun kadang juga jauh, kita nggak tahu obat sakit kepala di Jepang namanya apa. Kalau kita udah 1 tahun di Jepang ya kita nggak bingung lagi, kita udah tahu, udah lancar lah bahasa Jepangnya, udah tahu kehidupan di sini, kita juga tahu di mana belinya, kita bisa tanya, kita bisa kenal orang sini, orang perusahaan kita bisa tanya, sakit kepala ini harus beli obat apa. Tapi bagi kalian yang belum tahu sama sekali, yang baru pertama kali datang ke Jepang, kalian kan pasti nggak tahu, belum terlalu kenal sama orang Jepang kan, kayak ada perasaan sungkan lah, sungkan, terus nggak enak mau tanya kan, maksudnya nggak terlalu kenal kok tanya-tanya kayak siapa aja, terus kayak ada perasaan kayak gitu. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu apa aja sih obat yang harus kalian bawa ketika kalian pertama kali datang ke Jepang, biar untuk mengobati penyakit-penyakit kalian yang mudah-mudahan kalian nggak sakit sama sekali teman-teman. Tapi kan pasti kan kita dari negara tropis pindah ke negara subtropis, pasti di sini ada 4 musim, dari musim panas, gugur, dingin, semi ya teman-teman. Dari kita yang negara tropis yang cuma hawanya itu kemarau, kalau itu hujan, itu pasti perbedaan suhu dan perbedaan lokasi itu pasti bikin kita kayak gimana ya, kondisi tubuh kita itu butuh adaptasi. Selain itu pasti itu nanti bakalan kayak perbedaan suhu di dalam tubuh, pasti kayak penyakit-penyakit ringan lah, kayak cuma kayak contohnya pusing, kayak flu, terus mual-mual, kayak apa ya, meriang kayak gitu, nggak sakit, bukan sakit corona. Corona udah yang lain, komang corona sekarang lagi parah-parahnya. Tapi gini ya teman-teman, untuk obat-obat yang harus kalian bawa untuk mengantisipasi sebelum kalian berangkat ke Jepang, harga obat sendiri pun di Indonesia sama di Jepang pun juga beda. Karena di Indonesia tuh kalau aku pikir ya obat tuh lebih murah lah. Kalau bagiku ya, obat itu yang aku rasain di Jepang itu obat memang agak mahal. Terus selain itu juga kita mau milih obat apa, kita kan nggak terlalu tahu, kita harus tanya dulu ke orang Jepangnya, oh itu sakit kepala harus beli obat apa, terus kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita udah tahu dari bapak ibu kita di rumah, pasti tahu lah, pasti masak dari kecil sampai umur 1 tahun sampai umur berapa, 19 tahun kalian nggak pernah sakit pusingnya ya, lucu ya kan. Kalian pasti pernah ngelakuin itu. Dan obat-obat yang harus kalian
bahwa pertama yaitu obat sakit kepala ya teman-teman. Karena gimana? Karena sakit kepala itu kan tidak tahu waktu ya teman-teman. Waktu kalian kecapean, tahu-tahu tiba-tiba sakit kepala. Terus nggak tahu kenapa kalian telat makan sakit kepala. Pokoknya kalian bisa sewaktu-waktu ngerasain itu. Kalian harus bawa obat dari Indonesia yang pertama yaitu obat sakit kepala. Kita tahu kan di Indonesia obat sakit kepala itu banyak lah, kayak apa, nggak nyebut merek, kayak wes tahu sendiri lah itu bakalnya banyak. Terus untuk obat yang kedua yaitu obat meriang. Kalau meriang itu pakai paracetamol aja udah alhamdulillah sehat lah. Pokoknya pakai itu. Kalau meriang kayak panas dingin, pulang kerja kan, kalau di sini kan, kalau mungkin kalau kerjanya gemba kayak aku pertama, emang di sini itu berat. Apalagi aku kemarin datangnya waktu musim dingin. Itu waktu musim dingin tuh pasti meriang itu sering. Waktu hujan pun juga kerja kan, udah hujan masih kerja, itu pasti ada kayak gimana, kondisi tubuh pun juga agak nggak fit, itu masih bisa meriang. Pulang kerja daripada besok nggak kerja, kita kan udah bawa obat dari Indonesia ya, kayak paracetamol buat ngobatin meriang itu bisa mereda lah, dan mudah-mudahan bisa sembuh, cepat sembuh. Terus obat yang ketiga yaitu yang sering terjadi di sini, yaitu yang aku rasain, masuk angin ya teman-teman. Karena gini, soal masuk angin kan, biasanya aku masuk angin di sini kan, hujan di Jepang itu nggak tahu waktu. Kayak di Indonesia kan musim hujan, ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau di sini baik itu musim apapun itu pasti ada hujan, tapi hujan yang paling sering itu terjadi di musim panas sama musim gugur. Kalau di musim dingin sendiri itu hujan seringan, itu hujan salju. Kalau buat hujan air sendiri itu juga hujan, tapi itu jarang sekali, paling ya 1 bulan 3 sampai 5 kali lah sekitar gitu. Tapi kalau musim panas sendiri, kalian tahu musim panas di Jepang itu bisa sampai 38 derajat ke atas. Lah, udah panas, udah udara kering, tiba-tiba kita kena hujan, terus pasti apa, kondisi tubuh kita waktu itu panas, kena air hujan itu kan, di dalam panas, di luar kan kayak dingin kayak gitu. Tapi tenang, nggak sedingin dia yang kita chat nggak balas. Baca. Aduh ya gitu ya teman-teman. Jadi obat yang harus kalian bawa ya obat masuk angin. Yaitu obat masuk angin kan tahu sendiri di Indonesia ada antangin, ada tolak angin. Itu bawa yang banyak kalau bisa. Itu emang bener-bener manjur. Makanya kalau aku waktu habis masuk angin langsung minum, pulang kerja minum itu, besoknya bisa sehat lagi lah, bisa kerja lagi, bisa semangat lagi. Kalian tahu sendiri kalau kerja dalam keadaan sakit itu nggak enak sama sekali. Kondisi tubuh tuh kayak gimana, mau kerja ini sakit kali, mau kerja ini nggak tahu, badan nggak kerasa, nggak enak, perut sakit, terus kayak gitu ya teman-teman. Udah, yang obat yang pertama tadi yang harus kalian bawa obat sakit kepala, obat meriang, dan obat masuk angin. Terus gini ya teman-teman, buat sakit gigi kan banyak orang yang ngalamin sakit gigi. Jadi sakit gigi itu kan kayak ada 2 faktor, ada yang gigi berlubang, ada yang karena gusi bengkak atau yang lainnya. Itu bagi kalian yang punya gigi berlubang, itu sebaiknya kalian lepas dulu di Indonesia sebelum kalian berangkat. Karena apa? Perawatan gigi sendiri di Jepang itu mahal ya teman-teman. Perawatan gigi di Jepang itu sangatlah mahal, buat pelepasannya maupun bersihin karang gigi maupun yang lainnya itu sangatlah mahal di sini ya teman-teman. Makanya buat menghindarin sakit gigi ya kalian bisa bawa obat sakit gigi. Tapi kalau sakit giginya karena gigi kalian berlubang, sebisa mungkin harus jangan sebisa mungkin, harus kalian lepas sebelum kalian datang ke Jepang, sebelum kalian berangkat ke Jepang. Karena ketika musim dingin itu pasti gigi berlubang kalian nanti itu bakal kambuh. Uy, mengerikan. Sebelum itu untuk mencegah, di sini kan juga ada musim dingin, pastinya itu mau yang patah tulang mau yang sakit gigi itu pasti sering kambuh, dan pasti rasanya linu sekali, sakit sekali. Untuk menghindari itu, dan disitu di sini mau nyopot juga biaya mahal, kalian copot dulu di Indonesia. Jadi itu teman-teman obat-obat yang harus kalian bawa
solusi ketika kalian gigi kalian sering sakit, lebih baik kalian lepas dulu di Indonesia karena di sini harga perawatan gigi, harga pengobatan gigi itu mahal. Sebenarnya kalian urusin dulu, tuntasin dulu masa gigi kalian di Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum kalian berangkat ke Jepang, kalian bisa mempersiapkan semuanya. Dan di sini tuh nggak ada masalah, kalian bisa lancar, fine-fine aja ya teman-teman. Sekian dariku, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan bosan-bosan lihat channelku dan jangan bosan lihat wajahku ini ya teman-teman. Ya, sekian dariku. Assalamualaikum.